2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Sudah ditampilkan? Dikatakan di sana dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sekali lagi saya mau bacakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Pesan Tuhan buat kita pagi hari ini di ibadah Paskah ini. Supaya kita jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Ini pesan yang saya percaya Tuhan titipkan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita akan merenungkan pesan ini dengan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Tapi selalu kita akan kembali bahwa inilah pesannya. Inilah pesan yang utama. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara selama ini menjalani hidup Kristen seperti apa. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah lama bersama-sama berjalan dengan saya, khususnya di tempat ini, atau bahkan mungkin ada beberapa yang sudah berjalan bersama-sama dengan saya juga di tempat yang lain pada waktu itu sebelum ada di sini. Saya ingin mengatakan, semakin kita berjalan bersama-sama, saya ingin tetap senantiasa memastikan, mengingatkan, supaya jangan sampai hidup kekristenan yang kita jalani ternyata adalah sebuah hidup kekristenan yang membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Dari mimbar ini, saya mau selalu terus-menerus mengingatkan, hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah hidup yang sangat-sangat berbeda. Jangan pernah kita itu merasa bahwa hidup saya sebagai orang Kristen itu ya sama saja. Padahal kita itu adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Tidak semua orang beroleh kasih karunia untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah kasih karunia yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengerti atau kita tidak peduli, maka tentulah kita akan menjadi orang-orang yang membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Dan jangan sampai itu ada di antara kita yang menjalaninya, melakukannya. Oke, pesannya jelas, clear, ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia di dalam
Kristus Yesus. Amin. Kalau gitu jangan kita menjalani hidup dengan menjadikan sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus itu. Efesus 2 kita akan renungkan ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kita akan renungkan satu persatu. Efesus 2 ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan cara berpikir kami sendiri yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Yang inilah keadaan kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Orang-orang yang dahulu telah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena kita hidup mengikuti jalan dunia ini, hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, dengan cara berpikir kita yang jahat, kita mati, kita binasa di dalam murka Allah. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, tetapi Allah yang kaya dengan kasih karunia, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Clear ya? Kalau kita hari ini ada di tempat ini sebagai seorang Kristen percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata bahwa karena kasih Allah di dalam Kristus Yesus itu telah dilimpahkan kepada kita, maka kita yang seharusnya mati binasa di neraka karena dosa-dosa kita, sekarang kita telah dibangkitkan, dihidupkan kembali di dalam Kristus Yesus. Ayat 5 itu ada satu kalimat yang perlu kita garis bawahi. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Hanya oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang telah membangkitkan kita, yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Inilah kasih karunia bagi kita orang percaya di dalam Kristus Yesus. Kita terima lewat apa itu kasih karunia ini? Yang telah membuat kita yang mati itu kemudian dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Lewat apa? Lewat baptis
baptisan air. Kalau memang kita sungguh-sungguh menghayati dengan benar baptisan air yang kita lakukan, yang kita terima. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia, dengan Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia, Kristus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Lewat baptisan air dikatakan kita dikuburkan dalam baptisan air, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ada yang belum dibaptis di sini? Semua sudah. Kalau semua sudah dibaptis, jangan sampai kita tidak mengerti akan baptisan yang sudah kita lakukan. Hari ini banyak orang duduk di gereja sudah dibaptis, sudah pegang surat baptis, tetapi tidak pernah tahu dan tidak mengerti dan tidak menjalani, oleh karenanya hidup yang sudah dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Ya. Tapi kita di tempat ini terus-menerus saya mau mengingatkan, ayo, kita sudah menerima hidup yang baru itu. Hidup yang lama kita yang seharusnya mati binasa di neraka itu sudah dikuburkan bersama dengan Kristus dalam kematiannya. Dan ketika hari ini Dia bangkit, kita pun bangkit dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Seharusnya kita menjalani dan hidup yang sedang kita jalani hari ini adalah hidup di dalam Kristus. Amin. Ayat 6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Jadi kan sampai ayat ke-5 kan? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6-nya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kita nggak cuma kemudian hidup yang lama itu kemudian dikuburkan mati bersama dengan Kristus dan kemudian kita beroleh kasih karunia hidup yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Nggak cuma di situ, tetapi kemudian Allah memberikan, kata firman Tuhan di ayat yang ke-6, di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan tempat bagi kita
bersama-sama dengan Kristus di surga. Dan ayat 7 tadi berkata bahwa bahkan lebih daripada itu dikatakan Allah akan menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Apa kira-kira kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, yang kelak akan dinyatakannya kepada kita, yang kelak akan diberikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus? Apa kira-kira? Ia sudah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, yang kemudian pada waktunya kelak kita akan diberikan hak waris untuk memerintah bersama Kristus di kerajaan. Saya pelan-pelan jelasin Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 7. Harapan saya dan doa saya, Bapak Ibu dengarkan dengan pelan-pelan itu kemudian bisa paham. Betapa kasih karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus itu tidak akan pernah dapat kita temukan di tempat lain. Amin. Hanya orang Kristen yang dalam pengertian pengikut Kristus. Kalau Kristen dalam pengertian agama, hari Minggu datang ke gedung gereja, ikut kebaktian, itu bukan. Tapi kasih karunia Allah untuk orang-orang Kristen pengikut Kristus, ini yang baru saja kita baca. Betapa ajaib, betapa luar biasa, tidak terbayangkan. Bagaimana kita yang tadinya berdosa mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita, kemudian beroleh kasih karunia untuk kemudian dibangkitkan, dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan, dikasih hidup yang baru. Gak cuma cukup di situ, kemudian dikatakan Allah memberikan tempat bagi kita bersama-sama dengan Kristus. Gak cukup juga di situ, kemudian kita dijadikannya anak, dijadikannya anggota keluarga kerajaan Allah, tinggal bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tidak cuma di situ, tetapi juga kemudian diajak untuk ikut memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan surga. Tidak terbayangkan. Pesan firman Tuhan hari ini jelas. Jangan kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Ini nilainya lebih dari mutiara yang paling berharga. Mutiara itu di dunia ini, sebagus-bagusnya mutiara itu, tetap ada nilainya. Nggak tahulah berapa miliar dolar. Tinggal bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai anak-anak Bapa di Yerusalem surgawi, dan diajak ikut memerintah bersama dengan Kristus sebagai Raja dan Imam di kekekalan kerajaan surga. Berapa nilainya? Berapa harganya? Tidak ada. Makanya itu kasih karunia. Kalau masih bisa kita nilai,
dan orang ada yang bisa mampu untuk membelinya, itu bukan kasih karunia. Betul. Betapa berharganya. Tapi seberapa banyak kita itu yang menyadari akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Oke. Mudah-mudahan saya ngomong tidak cepat ini, Bapak Ibu bisa merenungkan. Rasul Petrus menuliskan hal yang sama ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi siapa? Bagi kamu, bagi kita. Ayat-ayat firman Tuhan ini begitu sangat clear, begitu sangat jelas. Allah dalam kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa, ajaib di dalam Yesus Kristus bagi kita. Diberikannya semuanya itu bagi kita loh. Dan Yesus pada sekali waktu kesempatan berkata, sekali waktu nanti aku akan datang kembali. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat itu biasanya dibacakan 40 hari lagi pada momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betapa luar biasanya kita itu kalau jadi Kristen yang benar. Ya. Maka begitu apa ya? Bukan cuma rugi. Nanti begitu menyesalnya itu enggak tahu bagaimana. Kalau sampai kemudian kita itu cuma jadi orang Kristen yang tidak mengerti akan hal ini. Jangan sampai di sana ya Bapak Ibu Saudara. Maka pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara semuanya, kita semuanya, ayo kita pastikan bahwa kita ini adalah memang sungguh-sungguh orang-orang percaya yang benar-benar telah mati dan beroleh hidup yang baru bersama dengan Kristus Yesus melalui baptisan. Ayo. Dan jika memang kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah telah memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita, bahwa Ia telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah dan diberikannya kepada kita hak waris untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semuanya adalah yang begitu? Kita ukur ya. Kalau cuma ngomong amin, ya itu gampang. Tapi kita ukur. Alat ukurnya tetap Injil Kristus. Apakah memang sungguh-sungguh yang sedang kita jalani itu adalah kehidupan Kristen yang memang Allah kehendaki bagi kita di dalam Kristus Yesus? Bahwa baptisan air yang sudah kita lakukan, yang sudah kita terima itu adalah kita hayati dan sungguh-sungguh kita jalani sebagai mati bersama Kristus dan bangkit
dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Apa benar begitu? Ukurannya adalah kalau kita sungguh-sungguh sudah menerima kasih karunia Allah yang begitu luar biasa tadi itu di dalam Kristus Yesus yang mati, disalibkan dan bangkit bagi kita. Maka bagi kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 begini. Ini ukurannya. Satu di antara dua ukuran yang pagi hari ini kita mau renungkan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ini ukurannya. Buat kita orang-orang yang mengaku diri sebagai Kristen, katanya percaya Yesus, menerima kasih karunia, yang katanya kita sedang berjalan bersiap untuk menerima warisan kekal di dalam Kristus Yesus, yang akan kita diberi tempat di surga dan diajak untuk memerintah bersama dengan Kristus. Maka kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalau untuk orang yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang bukan Kristen, untuk manusia-manusia semuanya yang ada di muka bumi ini, dalam anugerah Allah yang umum, bagi semua umat manusia, maka ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu bagi semua manusia adalah memberikan pengampunan dosa. Karena memang salib Kristus itu menjadi sarana untuk mengangkut dosa dunia. Amin. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 ini loh. Supaya nanti Bapak Ibu itu ngerti bedanya orang bukan Kristen dengan orang yang katanya Kristen. Kalau tidak ada bedanya, buat apa? 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi siapa? Bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kalau cuma untuk mengampuni dosa, pengampunan dosa, kematiannya, itu anugerah umum untuk semua. Karena kalau manusia itu yang tadi dikatakan sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosanya itu tadi, Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk semua manusia, maka manusia yang lain manapun itu tadi tidak perlu untuk ada di dalam penghakiman Kristus. Tidak perlu, langsung aja masuk neraka. Tidak perlu dihakimi. Tapi karena Kristus mati di atas kayu salib, mereka diampuni. Dan kemudian nanti mereka akan dihakimi. Karena memang Allah tidak menghendaki sebenarnya satu orang pun binasa di neraka. Tapi bagi kita orang-orang Kristen, yang dikatakan tadi kita itu menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah di dalam Kristus Yesus itu, maka itu adalah suatu anugerah yang khusus, yang bukan cuma bicara tentang pengampunan dosa, tapi itu bicara tentang penebusan.
tebusan Kristus. Yang lebih daripada sekedar mengampuni dosa, tetapi di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kamu sudah ditebus, sudah dibeli oleh Kristus. Kamu menjadi milik Kristus. Amin. Kalau memang benar pemahaman Bapak Ibu Saudara seperti itu, aku ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Bukan cuma sekedar diampuni dosaku, tapi aku sudah dibeli. Maka, ini 1 Petrus 1 ayat 18. Ini buktinya dalam hidup kita harusnya. 1 Petrus 1 ayat 18. Kalau benar pemahaman kita itu adalah aku sudah ditebus, dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh Kristus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak Kalau memang kita itu sudah ditebus, maka berarti kemudian artinya kita yang dulu punya cara hidup yang sia-sia, sekarang kita sudah dibeli, sudah ditebus, maka kita tidak lagi hidup dengan cara hidup yang sia-sia lagi. Kalau kita masih tetap menjalani cara hidup yang lama itu, artinya kita belum ditebus. Belum sungguh-sungguh kita itu mengerti bahwa kita itu sudah ditebus. Cara hidup kita yang lama itu adalah cara hidup anak-anak dunia. Dengan pola dunia. Dengan ukuran-ukuran yang diukur dari ukuran-ukuran dunia, keberhasilan, itu adalah tentang uang, tentang kekayaan, tentang jabatan, tentang gelar, pangkat, pekerjaan. Kalau seperti saya pendeta gembala begini tentang berapa jumlah jemaatmu, berapa jumlah kolektormu. Itu ukurannya. Ukuran-ukuran dunia. Tapi kalau kita itu sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka sekarang kita akan mulai melakukan atau menjalani kehidupan dengan cara hidup yang baru. Cara hidup warga kerajaan surga. Cara hidup orang-orang yang sudah dijadikan anak-anak Allah yang sedang bersiap untuk mempersiapkan dirinya untuk sekali waktu kelak nanti menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus, diajak ikut memerintah di dalam kerajaan surga. Mestinya begitu. Tapi pada kenyataannya hari ini banyak orang di gereja, banyak pendeta yang ternyata masih menjalani cara hidup yang sia-sia. Padahal cara hidup yang sia-sia dengan segala keberhasilannya itu hanya akan berakhir di kuburan. Bahkan tidak saja akan berakhir di kuburan, akan sangat-sangat berpotensi lebih daripada sekedar kuburan. Karena kalau kuburan itu berarti hanya fisik, tetapi sangat-sangat berpotensi untuk berakhir atau membawa orang tersebut binasa di neraka. Saya nggak berlebihan mengatakan begitu.
Karena sekali waktu Tuhan Yesus itu di dalam Injil dikatakan bertemu dengan seorang anak muda yang kaya, yang kemudian Tuhan Yesus berkata, ayo ikut aku, pergilah, pulanglah, jualah segala milikmu, kasihkan ke orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku. Kemudian anak muda yang kaya ini pergi meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih, karena banyak hartanya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, memang orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Pernah kan mendengar cerita itu? Jadi saya bukan mengada-ngada. Sangat-sangat berpotensi tidak hanya berakhir di kuburan, tetapi sangat-sangat berpotensi untuk membawa seseorang dengan cara hidup yang sia-sia, dengan ukuran-ukuran keberhasilan dunia ini, sampai akhirnya tiba di neraka kekal. Nah sekarang kita itu sudah ditebus dari cara hidup yang kita yang sia-sia, kata 1 Petrus 1. Sudah dibebaskan dari cengkraman hidup yang sia-sia itu. Sehingga kemudian kita itu sekarang sudah memiliki cara hidup yang baru, cara hidup anak-anak Allah. Persoalannya, apakah sungguh-sungguh kita ini orang-orang yang sudah rela memberi diri kita ditebus, dibeli oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita mulai, tandanya adalah berubah cara hidup kita. Tidak lagi cara hidup dunia, tidak lagi cara hidup anak-anak dunia, tetapi kita selalu mengingatkan diri kita, aku adalah anak-anak Allah, cara hidupku adalah cara hidup anak-anak Allah. Amin. Ini ukuran yang pertama. Kalau memang kita itu orang-orang yang dikatakan tadi benar-benar beroleh kasih karunia, menerima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus dan bangkit dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus lewat baptisan air. Maka di dalam Kristus kita bukan cuma sekedar diampuni dosa kita, nanti kalau mati sudah masuk surga. Bukan, kamu sudah ditebus, sudah dibeli. Apakah sekarang cara hidupmu sudah benar-benar menunjukkan sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia? Atau kita tetap saja ya, seperti seekor gajah? Bagaimana kita bisa mengendalikan gajah yang begitu besar? Misalnya di sirkus-sirkus itu, gajah yang begitu besar. Bagaimana itu bisa dikuasai dan dikendalikan? Dari mulai sejak kecil, gajah itu dipelihara, dirantai, dikasih tali yang besar. Setiap kali dia mau melangkah, dia nggak bisa, dia nggak kuat, terus seperti itu sampai dewasa. Sekalipun tali itu sekali waktu nanti sudah dilepaskan dari tempatnya, tetap saja si gajah itu berpikir dia juga tidak bisa lagi melangkah kemana-mana. Jangan sampai kita seperti gajah begitu. Ya. Juga buat saya juga loh. Jangan sampai saya itu seperti gajah yang dibelangkoni. Iso khotbah ora iso nglakoni. Bapak Ibu lihat saya di tempat ini. Contoh hidup yang saya berikan mungkin tidak sempurna.
Tetapi Bapak Ibu bisa melihat perjuangan saya untuk menghidupi setiap firman sebagai pengikut Kristus. Hari ini kita kehilangan contoh. Tapi dalam kasih karunia Allah, saya ingin memberi diri sebagai orang yang ditebus. Tuhan, saya mau. Kalau saya bodoh, paksakan Tuhan kehendak bagiku. Meskipun saya tahu, istri dan anak saya yang bersama-sama dengan saya tidak mudah untuk mengikuti saya. Tapi kalau Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun di tempat ini, mestinya kita bisa melihat, ayo bersama-sama, bagaimana kita berjuang mengikuti jejak-jejak Kristus itu. Meninggalkan segala ukuran-ukuran dunia dan mulai masuk dengan ukuran-ukuran surgawi. Mulai terus mempersiapkan diri sejak di bumi ini untuk kita sungguh-sungguh sekali waktu kelak aku siap untuk menerima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Allah yang beroleh waris, memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Maka kalau saudara menghayati ini, sudah mulai melihat ya, ketika saya dalam kasih karunia Allah mengembalakan tempat ini dengan segala macam persoalan, masalah, kekurangan-kekurangan yang ada, keterbatasan-keterbatasan yang ada. Satu hal yang saya cuma memastikan, bukan soal jumlahnya akan berapa banyak. Oh, kalau jumlahnya berapa, Tuhan tambahkan, saya bersyukur, puji Tuhan. Kalau kita bisa ibadah pertama, nanti bisa ibadah kedua, nanti ada yud, puji Tuhan. Tapi yang saya mau perhatikan dan pastikan adalah setiap kita yang ada di tempat ini berproses mempersiapkan diri kita, karakter kita untuk semakin hari semakin seperti Kristus, karena kita sekali waktu kelak akan menerima kasih karunia memerintah bersama dengan Kristus. Banyak hal yang mesti menjadi PR kita. Sudahlah, banyak kepribadian, sifat, karakter kita yang masih macam-macam. Ya. Ya, kalau saya melihat, saya mengamati, saya bisa merasakan karena kita bersama-sama. Ya. Saya tahu satu orang demi satu orang termasuk saya sedang diproses Tuhan, karakter kita, sifat kita, pribadi kita. Saya hanya diam dan kemudian berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam proses Tuhan bersama dengan saya itu diberikan kekuatan untuk terus melewatinya. Ada persoalan pekerjaan mungkin, ada persoalan keuangan mungkin, ada persoalan yang lain, ada sifat-sifat yang sedang dikikis oleh Tuhan dalam diri kita. Banyak. Semuanya itu sedang menyiapkan kita. Kalau memang kita mengerti bahwa kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus buat kita itu
sekali waktu kelak nanti akan dinyatakan dengan begitu berlimpah-limpah, dan kita mesti menjadi orang-orang yang siap. Amin. Karena kalau sudah sampai di sana nanti, kita sudah tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Persiapannya di mana? Sekarang. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan itu, maka hal yang kedua adalah ini. Kalau memang kita itu, oh iya, aku bersiap. Oke. Kalau bersiap, maka yang kedua ini yang terakhir ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ini. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Oh ya, saya sedang mempersiapkan diri. Ayo kita semua sedang mempersiapkan diri. Oke, kalau begitu ini. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Oke? Kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Clear nggak sih ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah mati dan kemudian bangkit bersama dengan Kristus? Apakah kita adalah orang-orang yang memang beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus? Jadi yang pertama, aku bukan cuma diampuni dosaku. Aku adalah orang-orang yang sudah ditebus, dibeli oleh Kristus lewat darahnya. Maka yang kedua adalah, kalau memang aku sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dalam cara hidup yang baru karena aku sudah ditebus dari cara hidup yang lama, maka tadi ayat pertama dikatakan apa? Pikirkan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Kata carilah itu, akar katanya itu sama dengan kata yang ada di dalam Matius 6 ayat 33. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Terus selanjutnya, dikatakan apa setelah carilah? Pikirkanlah perkara yang di atas. Kata pikirkanlah itu juga punya kata yang sama dengan yang di Filipi 2 ayat 5. Supaya kita itu memiliki pikiran dan perasaan, cara berpikir Kristus. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar mencari perkara-perkara yang di atas? Apakah benar-benar kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mulai memiliki cara berpikir tentang surga, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara kerajaan surga? Dua hal ini mestinya menjadi tolok ukur kalau kita adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima kemuliaan Allah yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus.
Dan waktu-waktu hidup kita yang masih Allah berikan kepada kita di tengah-tengah dunia ini, itu menjadi sebuah persiapan kita untuk kita semakin siap menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Karena apa? Karena di ayat 4 dikatakan begini. Kolose ayat 4 tadi, ini ayat 2, ayat 4-nya. Ayat 4-nya berkata begini kan, supaya apabila Kristus yang adalah apa? Kristus yang adalah hidup. Artinya apa? Artinya berarti kalau kita sedang mempersiapkan diri terus-menerus berarti apa? Memiliki cara hidup Kristus. Betul kan? Supaya apabila Kristus yang adalah hidup kita. Loh. Iya loh. Yang mau mengajak kita memerintah itu kita diajak memerintah bersama dengan Kristus. Bagaimana mungkin dia mengajak kita kalau kita tidak memiliki cara hidupnya dia, cara berpikirnya Kristus. Kemarin di PA kita Wahyu, dalam bahasanya itu memiliki kesaksian Kristus. Dalam bahasanya Kisah Para Rasul menjadi saksi Kristus. Memiliki cara hidup Kristus. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita, berarti hidup kita itu sudah adalah hidup Kristus. Ketika Kristus itu menyatakan diri, maka kita yang sudah memiliki hidup Kristus itu akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Inilah dua hal yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus. Kalau kita memang tidak menjadikan sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Ya, gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu clear sekali di sini. Inilah jalan hidup Kristen yang kita akan jalani bersama-sama. Ya. Di tempat ini saya nggak akan khotbah misalnya, mohon maaf. Saya nggak akan khotbah misalnya tentang Lazarus yang sudah mati, kemudian Tuhan Yesus datang, dan kemudian dia panggil keluar, Lazarus, keluarlah. Dan kemudian Lazarus itu hidup dan dibangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang hari ini ekonominya mati? Siapa hari ini Bapak Ibu yang sedang mengalami penyakit dan Bapak Ibu sedang mati? Percaya sama Yesus, Yesus akan panggil. Ekonomimu akan dibangkitkan. Bapak Ibu tidak akan dengar firman itu di tempat ini. Sekalipun itu sepertinya dari Alkitab. Bapak Ibu juga tidak akan pernah dengar dari mimbar ini. Khususnya saya. Jangan takut. Bapak Ibu lihat Yusuf. Sekalipun dia ada di sumur kering. Tapi kalau bersama dengan Allah, sumur kering itu akan membawa kita ke istana. Kalau yang begini nggak usah dari gereja, dari mimbar gereja, nggak perlu. Motivator banyak.
penderitaan yang sedang kita jalani di tengah-tengah dunia sebagai seorang Kristen, bukan soal kita akan kemudian lewat penderitaan itu akan memperoleh hasil pekerjaan, uang, jemaat, kolektor, atau apapun. Bukan. Tapi kalau itu adalah sebuah penderitaan yang harus kita lewati sebagai seorang Kristen di dalam Kristus Yesus, itu adalah sebuah persiapan untuk kita menerima kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Saya berharap Bapak Ibu sudah bisa mulai membedakan, ya. Dan kita itu mulai mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Khotbah-khotbah yang berpusat kepada Kristus dan kerajaan Kristus. Bukan yang hanya untuk sekedar kemudian saya punya masalah, saya mau dengar khotbah yang bisa memberikan saya pengharapan atas masalah saya, masalah ekonomi, masalah keluarga. Kalau yang seperti itu, tidak usah dengar khotbah. Nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu boleh datang. Pak, saya butuh dukungan doa, saya ingin didoakan. Tidak usah khotbah itu. Tapi firman itu harus diberitakan adalah Injil Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan karakter kita, menyelamatkan cara hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya pagi ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sebelum kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk ayo ambil keputusan di momen yang tepat ini. Kita memperingati kebangkitan Kristus. Ayo kita meresponi kematiannya hari Jumat yang lalu dan kebangkitan yang kita peringati hari ini. Ayo kita ambil keputusan. Kita mau meresponi sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang sudah beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus. Kita mau meresponi untuk sungguh-sungguh, Tuhan, hidupku memang sudah Engkau beli. Makanya kita bersyukur, hidupku bukan aku lagi. Ya memang sudah dibeli, sudah ditebus. Dan kemudian kita menjalaninya selama di dunia ini dengan memikirkan perkara-perkara di atas. Cari perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ayo, itulah yang menjadi persiapan kita selama kita diberi waktu hidup di tengah-tengah dunia ini. Ambil keputusan supaya ketika kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dalam perjamuan kudus pagi hari ini, sungguh-sungguh kita akan mengalami Tuhan. Kita akan beroleh persekutuan, beroleh kekuatan kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Semakin hari, semakin kita bersiap dan dipersiapkan oleh kuasa Tuhan untuk menerima kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Ayo